Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan menguraikan materi tentang PBO. PBO atau pemrograman berorientasi objek, dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming atau disingkat OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Salah satu keuntungan utama dari teknik pemrograman berorientasi objek dibanding teknik pemrograman prosedural yakni memungkinkan programmer untuk membuat modul yang tidak perlu diubah ketika sebuah jenis baru objek ditambahkan. Dengan cara ini, struktur data menjadi objek yang meliputi data dan fungsi. Selain itu, pemrograman dapat membuat hubungan antara satu benda dan lainnya. Sebagai contoh yakni, objek dapat mewarisi karakteristik dari objek lain. Dari kumpulan beberapa objek yang sama, akan tercipta struktur baru yang disebut dengan kelas. Objek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi, masing-masing bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan. Gabungan dari data dan fungsi tersebut akan membentuk suatu objek-objek yang aktif. Dari kumpulan beberapa objek yang sama akan membentuk struktur baru yang disebut kelas. Konsep dasar objek meliputi 3 hal. Isi identitas, yaitu objek mempunyai identitas sendiri, dapat dibedakan dengan yang lain. Has behavior, yaitu objek mempunyai perilaku atau sifat-sifat yang khusus. Has state, objek mempunyai ukuran yang baku. Dalam suatu sistem yang kompleks seperti dalam proyek manajemen, sering kita jumpai objek-objek yaitu kelas mempunyai relasi atau hubungan objek-objek yang di kelas yang lainnya. Karakteristik objek. Untuk lebih jelasnya, karakteristik objek tersebut dijelaskan sebagai berikut. Identitas berarti data diukur mempunyai nilai-nilai tertentu yang membedakan entitas, dan inilah yang disebut objek. Suatu contoh, singa merupakan objek dari binatang buas. Manusia merupakan objek dari makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keyboard merupakan objek dari perangkat keras komputer. Mobil merupakan objek dari alat transportasi. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya, sehingga dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya identik. Klasifikasi berarti suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup yang disebut kelas. Sesuai dengan contoh di atas, maka hewan buas, makhluk hidup, komputer, dan alat transportasi adalah contoh dari kelas. Kelas menunjukkan abstraksi yang menjelaskan sifat penting pada suatu aplikasi dan mengabaikan yang lain. Alat transportasi adalah contoh dari kelas. Kelas menunjukkan abstraksi yang menjelaskan sifat penting pada suatu aplikasi dan mengabaikan yang lain. Setiap kelas menunjukkan suatu kumpulan infinite yang mungkin dari objek. Suatu objek dapat dikatakan sebagai intens dari kelas. Setiap intens dari kelas mempunyai nilai individu untuk setiap nama atribut dan operasi, tetapi memiliki bersama atribut dan operasi dengan intens lain dalam kelas. Gambar ini menunjukkan dua kelas dalam beberapa intens yang berhubungan dengannya. Berikut perbandingan pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur.
Dengan menggunakan OPP, maka dalam pemecahan suatu masalah, kita tidak terlihat bagaimana menyelesaikan suatu masalah tersebut atau terstruktur. Tetapi, objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan suatu masalah tersebut. Sedangkan, untuk pemrograman terstruktur, harus menggunakan prosedur atau tata cara yang teratur untuk mengoperasikan data terstruktur. Sebagai latihan, coba sebutkan atribut dari komputer dan handphone. Demikian uraian pemrograman berorientasi objek yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata atau kesalahan yang lainnya. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.